أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Apabila hati kita telah mendapat nur Allah dan nur sifat-sifat Allah yang maha agung, maka berarti hati kita telah berhubung dengan Allah. Hal keadaan demikian membawa kita kepada hal-hal yang sangat baik dalam segala hal, sehingga ucapan kita alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala perkara, baik senang maupun duka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, awwalu ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallahu bisyarra'i wad-darra. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mendapat cobaan, ujian, kesulitan hidup. Hati mereka bersyukur kepada Allah, bergembira dengan cobaan tersebut dan mengucap alhamdulillah. Begitu pula ketika dapat nikmat, bergembira karena ini nikmat datangnya dari Allah. Dapat kenikmatan, alhamdulillah. Dapat cobaan, alhamdulillah, dari hati yang paling dalam, karena semua yang terjadi pasti baik menurut Allah. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau mengungkapkan satu kalam hikmah, liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji padamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdir itu, Dia pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Dialah yang membiasakan kau merasakan sebaik-baik pilihannya, pemberiannya kepadamu. Abu Ali Ad-Dakak berkata, suatu tanda bahwa seorang itu mendapat taufik karunia Allah, terpeliharanya iman dan tauhid serta ma'rifatnya kepada Allah di waktu menghadap bala, ujian dan bencana. Apabila kita mengenal Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rahmat, dan Allah yang sangat amat menyayangi hambanya, memperhatikan hambanya dalam segala hal, maka janganlah kita buruk sangka kepada Allah. Dengan Allah mendatangkan bermacam cobaan kepada kita, ujian kepada kita, sehingga hati kita berburuk sangka kepada Allah. Hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita ini yang terbaik menurut Allah untuk kita. Seorang ulama sufi, Abu Talib Al-Makki, beliau berpendapat, kadangkala manusia itu benci kepada penyakit, seperti saat ini wabah yang menimpa
dunia dan juga menimpa bangsa Indonesia wabah tip. Orang bilang corona, kita ganti dengan nama tip. Tip itu artinya mudah-mudahan ampih, berhenti. Kita kadang-kadang tidak senang dengan wabah penyakit yang menimpa kita, bangsa Indonesia, bahkan dunia saat ini. Kita tidak senang dapatnya kepakiran, kesulitan ekonomi, kemiskinan, kemudaratan yang menimpa. Tetapi sesungguhnya berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa tentu hakikatnya semua itu membawa kepada kebaikan di akhirat, baik dunia maupun akhirat kita. Sedangkan manusia yang lain suka kepada kekayaan, kesehatan, cinta kepada kemasyhuran. Tapi mungkin menurut hikmah hakikat semua itu membawa akibat yang tidak baik, baik dunia maupun akhiratnya. Maka itu mari kita merenung satu kabar dari Allah untuk kita semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum, diwajibkan kata Allah kepada kamu semua berperang untuk membela agama Allah. Sedang berperang itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, boleh jadi kata Allah sesuatu yang kamu tidak senang, tidak sukai, tapi baik menurut Allah untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, boleh jadi engkau menyenangi sesuatu tetapi tidak baik menurut Allah untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, mungkin sesuatu yang menimpa kita saat ini tidak menyenangkan hati kita, tidak membuat nyaman kita, resah dan gelisah kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, tapi dalam rahasia ilmu Allah ini baik untuk kita. Ketahuilah nikmat Allah itu ada dua, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Mari kita renungi kabar Allah dalam Al-Quran. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa minan nasi ma yujadilu billahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Dan dicukupkannya karunia-Nya yang lahir dan yang batin untuk kamu. Tetapi di antara manusia itu kata Allah, ada yang membantah tentang kekuasaan Allah dengan tiada ilmu pengetahuan, tiada pimpinan dan tiada kitab yang memberikan penerangan. Menurut pendapat tasawuf, yang dimaksud dengan nikmat lahir tersebut ayat ini adalah berupa kesehatan, kekayaan, rezeki berlimpah, ilmu, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Sedangkan yang dimaksud dengan nikmat batin, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, nikmat zahir tadi, sedangkan nikmat batin adalah cobaan-cobaan Allah. Itu meskipun pada pandangan lahir kita adalah berupa bencana, musibah yang menimpa kepada kita, tapi demi Allah ketahuilah itu ada hikmah Allah, ada rahasia Allah di balik itu yang tidak kita ketahui, ada mengandung hikmah yang banyak.
Di antaranya mempertambah keimanan kita kuat kepada Allah, karena menyadari bahwa setiap cobaan, setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita itu intinya adalah untuk meningkatkan derajat kita, untuk meninggikan iman kita. Maka itu nikmat batin terlihat dibungkus dengan yang namanya cobaan, ujian dan musibah yang menimpa kepada kita. Yang dibalik rahasia itu ada rahasia besar Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih indah kepada hambanya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan mendatangkan cobaan dan ujian kepada kita. Maka itu mari kita bersama-sama bersyukur, bergembira, berbahagia dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu ada rahasia Allah. Allah tidak akan menyakiti hambanya. Apapun yang Allah datangkan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang datang kepadamu itu hakikatnya nikmat dari Allah. Tapi kata Allah ada nikmat zahir yang nampak, yang dapat dirasakan kenikmatannya, yang semua orang senang. Ada yang namanya nikmat batin yang berupa cobaan, ujian, penderitaan, yang hakikatnya nikmat itu adalah untuk membersihkan hati kita lebih dekat kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah, lebih bersandar kepada Allah, dan kita lebih tawadu, lebih rendah diri, lebih rendah hati. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi saat ini menimpa kita semua sebenarnya bukan Allah murka, tapi tanda Allah sayang mengingatkan kita semua agar lebih dekat kepada Allah. Virus-virus itu makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin dan pertolongan Allah. Maka itu gantungkan hati kita kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Maka inilah satu cara dari Allah di antara cara-cara Allah agar menarik orang-orang yang dicintai Allah kembali kepada Allah. Makanya Allah nyatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Akan kami datangkan cobaan, ujian, ketakutan, keresahan, kekurangan makanan, kekurangan minuman, penyakit yang macam-macam menimpa kepada kita semua. Tapi kata Allah, beri kabar bahagia bagi orang yang sabar. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi cobaan? Syaratnya alladzina idza asabathum musibah. Ketika dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, maka kita dengan hati yang suci dan tulus mengatakan qalu innalillah, ini sesungguhnya datangnya dari Allah. Allah yang menguji aku, Allah yang mendatangkannya. Karena ini datangnya dari Allah dan kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu maha baik, maha kasih sayang kepada hambanya. Terlihat saja seperti cobaan, penderitaan, pada nikmat di balik itu yang tidak kita ketahui. Lihat bagaimana Allah memproses yang namanya ulat bulu. Kita lihat ulat bulu itu jalannya merayap, makanannya daun yang kering, rumahnya tanah. Semua orang jijik melihatnya, tapi Allah ingin meninggikan derajat ulat bulu yang hina tadi. Maka dengan proses Allah buat ulat bulu tadi tidak makan, tidak minum, diam diri, berkurung, lockdown. Nah, kita sekarang seperti proses ulat bulu, tapi kita harus sadar di lockdown, dikurung oleh Allah di rumah-rumah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Memang ketika seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimanakah dengan penyakit ta'un?
Kita menyikapinya taun itu penyakit yang berjangkit, kata Rasulullah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh ke dalam. Sebenarnya terjadi lockdown ini kepada seorang Nabiullah, namanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika beliau di lockdown Allah di dalam perut ikan, di dalam lautan, dalam kesendirian, dalam kegelapan, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Andaikan Nabiullah Yunus ketika dalam lockdownnya Allah di dalam perut ikan tadi tidak bergantung kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak meminta kepada Allah selamanya dalam lockdown, dalam kurungan, selamanya problem itu tidak akan selesai. Maka Nabi Yunus di dalam perut ikan, beliau mengontakkan hatinya kepada Allah, beliau berbaik sangka kepada Allah, beliau menancapkan ketauhidan kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam gelapnya lautan, gelapnya malam. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berulang-ulang Nabi Yunus membaca ini dengan penuh perasaan kerendahan dirinya, kehinaannya. Dan Nabi Yunus menyatakan la ilaha illa anta, tauhid, menafikan, melepaskan la ilaha illa anta, mengisbatkan hanya engkau yang ada. La ilaha illa anta, tidak ada yang lain yang bisa menolong aku sampai ke sini karena kehendak engkau ya Allah. Aku di dalam perut ikan kehendak engkau ya Allah. Lockdown, tidak ada yang menghendaki aku, sebenarnya hanya engkau. Dan tidak ada yang bisa menolong, yang menyelamatkan, yang membantu aku dari problem ini, hanya engkau ya Allah. Ini ketauhidan yang tertancap dalam hati Nabi Yunus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada engkau ya Allah kami bergantung, kami bersandar. Subhanaka. Setelah Nabi Yunus menyatakan dengan penuh perasaan, dengan penuh keyakinan, tidak ada yang bisa menolong, yang menyelamatkan, yang membantu, hanya Allah. Lalu Nabi Yunus bertasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia memuji Allah, mengagungkan Allah. Dan Nabi Yunus merenungi akan kekurangannya, kealpaannya, kesalahannya, aib dosanya, meninggalkan kaumnya. Lalu Yunus minta ampun kepada Allah. Maka dengan izin Allah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, terbantai di pantai, disambut oleh masyarakat kampungnya dan dihormati oleh kampungnya, dimuliakan. Lalu syiar agama Allah berkembang di kampungnya. Ini satu pelajaran dari Allah melalui nabinya Nabi Yunus alaihissalam untuk kita semua yang kita saat ini di lockdown oleh Allah. Ada yang di Tabalong, ada yang di Amuntai, ada yang di Paringin, ada yang di Banjar, ada yang di Balikpapan, ada yang di Samarinda, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Palangkaraya, ada yang di Barabai, ada yang di setiap kampung sudah tidak keluar lagi. Maka kondisi menghadapi hal demikian, kajilah bagaimana hal ehwal Nabiullah Yunus. Maka tidak ada jalan bagi kita dalam kurungan saat ini. Kita bersama-sama
perbanyak memantapkan ketauhidan kepada Allah, perbanyak menyatakan kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha menafikan sesuatu yang lain, illallah menetapkan yang ada hanya Allah. Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada yang menata yang mengatur selain engkau, tidak ada yang menggerakkan mendiamkan selain engkau, tidak ada yang menolong selain engkau. Full hati kita bergantung kepada Allah, full bersandar hanya kepada Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, inilah hambamu yang zalim, inilah hambamu yang hina yang datang kepadamu. Mari para jamaah yang ada di rumah semua yang mendengarkan siaran Majelis Ta'lim At-Tawabin ini dan siapapun adanya, mari kita memperbanyak membaca doa Nabi Yunus ini dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan, sambil kita mengoreksi kekurangan kita, kealpaan kita, kesalahan kita. Mungkin cara Allah menegur kita, cara Allah mengingatkan kita agar kita tambah dekat kepada Allah, agar kita bergantung kepada Allah, agar kita bersandar kepada Allah, agar kita berhajat kepada Allah, karena segala sesuatu milik Allah. Virus makhluk ciptaan Allah, dia tidak akan bisa mengenai seorang tanpa izin Allah, tidak akan bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seorang yang Allah tentukan waktunya, dimajukan tidak bisa, dimundurkan pun tidak bisa. Dan cara kematian sudah Allah tentukan. Ada yang ketabrak mobil, tidak mesti dengan virus. Ada yang sakit perut, ada yang demam berdarah, ada yang jantung, ada yang stroke, ada yang termakan pentol bakso, tatagok atau kopi hindak lagi. Macam-macam cara Allah. Dan lewat virus KIP atau corona yang disebut orang banyak ini hanya bagian kecil cara Allah. Kalau memang Allah tidak mengenakan, tidak akan kena. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut dengan virus, takutlah hanya kepada Allah. Tapi walaupun demikian, secara syariat tetap kita menjaga jarak. Secara syariat kita tetap jaga kebersihan. Ternyata nampak sekali ajaran Islam itu indah. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Islam menyuruh kita berwudu, batal wudu. Makan cuci tangan dulu, subhanallah. Setelah makan cuci tangan, mau tidur wudu, mau salat bisik gigi, subhanallah. Allahu akbar. Indah. Bahkan kenapa Islam nyuruh wanita nutup aurat, bila perlu bahkan bagus pakai cadar. Ternyata sekarang terbukti pakaian antivirus itu adalah pakaian yang seluruh tubuhnya tertutup. Pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, bahkan cadar, tutup semua. Subhanallah. Ada rahasia Allah di balik ini sebenarnya, sehingga orang sekarang dulunya enggak malah membenci cadar, nutup muka, sekarang malah mencari. Tapi kan ada lagi, ya apa ngarannya itu, masker, habis masker, kehabisan masker, mau kada mau paksa mau haba cadar. Nah, apa paksa? Padahal jangan terpaksa, memang ini syariat dari Allah, ini dianjurkan oleh Allah. Mau bercadar silahkan, tidak silahkan, yang jelas tertutup aurat. Subhanallah. Ada hikmah besar dengan Allah kirim virus ini, yang mungkin orang demo tempat-tempat maksiat, tempat-tempat diskotik, sekarang kada perlu di demo lagi, tutupan barataan. Dan hakon lagi lah tolakan, dibayar gin kada hakon, dikiau gin kada hakon, takut karena virus kalau mati. Subhanallah. Semuanya ada rahasia Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, apa yang kau ciptakan, apa yang kau gariskan, semuanya tidak sia-sia, pasti ada hikmah. Dan hikmah ini banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Bagi orang yang beriman, Anda kan terkena juga virus ini, dan akhirnya Allah takdirkan dia meninggal dunia dengan virus ini, maka Allah memberikan jalan cara untuk mendapatkan pahala syahid. Bagi yang terkena juga dan sembuh, Allah memberikan jalan untuk melebur dosa-dosanya. Bagi orang yang lalai dan lupa, Allah mengingatkan agar kembali kepada Allah, pemilik segala-galanya. Subhanallah. Jadi akhirnya betul kata Imam Ibnu Athaillah, terlihat bencana ini, terlihat ini cobaan, ujian yang membuat sakit, padahal ini nikmat batin yang dengan cara ini orang lebih dekat kepada Allah, bergantung kepada Allah, ingat setiap hari dengan kematian. Sekarang ini, dulu orang batuk biasa aja, wah ini orang batuk sudah nak batukin takut, jangan-jangan nih corona bahaya, bisa padang mati aku nih, wahin terus, jangan-jangan, pada wahin dulu biasa aja, wahin pindah kadang obeh hindak sedikit, jangan-jangan nih, ingat mati terus. Bagus, andaikan suasana semacam ini terus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, seakan-akan saat ini malaikat maut berada di atas kepala kita, nah hendak mengambil roh kita. Ini malaikat maut yang namanya corona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembalikan semuanya ini afalnya Allah, gantungkan hati kepada Allah. Tapi cara syariat kita tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan vitamin yang banyak, tapi tetap semuanya tidak memberi manfaat tanpa izin Allah. Tapi ada disuruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyuruh kita selain bertawakal kepada Allah, ada usaha dan ikhtiar, berusaha, berdoa, ya minum jahe. Sekarang ini subhanallah, jahe, kunyit, apalagi sambiloto, belarang, payuan. Subhanallah, obat-obat vitamin, payuan. Subhanallah, semuanya ada hikmah, ada hikmah. Mari kita mengambil dengan peristiwa yang terjadi ini, ada hikmahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih mawas diri, lebih dekat kepada Allah. Dan ini satu amalan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyak membaca ini, banyak-banyak membaca ini, insya Allah Allah keluarkan kita, keluarga kita, bangsa ini dari kegelapan-kegelapan, dari kesulitan hidup, sebagaimana Allah lepaskan Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah. Mari kita kembali kepada ulat bulu tadi. Di lockdown Allah, dia bersabar menerima ketentuan Allah. Dia menyadari memang dia banyak kekurangan, banyak kealpaan, menjijikkan, dosanya banyak. Lalu dia merenung diri di lockdown di dalam rumahnya, nggak makan, puasa, nggak minum, banyak zikir. Lama kelamaan ulat bulu tadi terjepit dalam kepompongnya, terjepit, sakit. Pada masanya keluar jadi kupu-kupu yang indah. Asalnya jalannya merayap, sekarang setelah di lockdown Allah dengan ujian virus ini, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia memperbaiki diri, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbaiki diri kepada Allah. Terbang. Yang dulu makannya daun yang kering, sekarang madu. Dulu rumahnya tanah, sekarang istana. Dulu orang jijik, sekarang orang senang kepadanya. Mudah-mudahan
kita menyikapi semua cobaan, semua ujian yang Allah datangkan kepada kita, yang menimpa kita saat ini, menimpa bangsa kita, adalah bentuk daripada kasih sayang Allah, bentuk nikmat batin yang Allah berikan kepada kita semua, yang terlihatnya berupa cobaan, ujian, penderitaan, tapi sesungguhnya adalah kafaratul lizzunub, pembersihan dosa. Maka itu mari kita bersama-sama merenungi apa yang diungkapkan oleh seorang waliullah, Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ketika aku tidur di rumah guruku As-Sari As-Sakati, tiba-tiba kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, aku dibangunkan oleh guruku. Guruku berkata, "Ya Junaid, aku telah mimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadaku, hai Sari As-Sakati, ketika aku menjadikan makhluk, maka semuanya mengaku cinta kepadaku. Kemudian aku membikin dunia, maka lari daripadaku 90% dan tinggal hanya 10%. Jadi Allah ciptakan makhluk semuanya dengan Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Qalu bala syahidna ya Rabb, engkau Tuhan kami. Semuanya mengakui, Rabb, engkau Tuhan kami, engkau yang kami tuju. Tapi kata Allah, setelah Allah menciptakan dunia dan segala kenikmatannya, yang semuanya menuju Allah tadi, 90% berpaling dari Allah, sibuk dengan dunia. Tinggal 10% saja lagi yang tujuannya Allah. Kemudian kata Allah, aku membuat sorga, maka lari daripadaku dari 10% tadi, 90% dari sisanya itu lari menuju sorga. 10% dari 100% ibadah kepada Allah menuju Allah, diciptakan dunia, 90% menuju dunia, 10% yang menuju Allah. Setelah Allah ciptakan kenikmatan surga yang banyak dengan segala kenikmatannya, dari 10% tadi, 90%-nya tertuju kepada surga, terarah kepada surga, beramal untuk dapat surga, berzikir untuk dapat surga, berbuat kebaikan untuk dapat surga. Tinggal 10%. Yang sudah 10% berkurang, jadi 10% tadi 90%. 10% aja lagi dari 10% tadi. Kemudian kata Allah, aku membuat neraka, maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu 10%. 90% lari pula. Berapa lagi? Allahu Akbar. Kenapa takutnya dengan neraka kalau beramal? Kenapa takut kalau di neraka dibakar? Takut kalau diazab, takut kalau disiksa, takut kalau ini. Bagus ini sudah, tapi lari karena nerakanya. Kemudian aku turunkan bala, maka lari dari 10% tadi. Ya Allah, maaf, ini 100%. Allah ciptakan dunia 90%, sisa 10. Dari 10 tadi nang fokus beribadah menuju Allah, diciptakan surga. 10% tadi, 90-nya itu menuju surga, sisa 10-nya aja lagi. Nah 10 diperas lagi, diciptakan neraka,
90% takutan lawan neraka. Diciptakan pelang cobaan, bala dan bencana. 90 pulang lari. Sisa sedikit lagi. Maka aku berkata kepada yang tinggal itu, dunia, ujar Allah, kamu tidak mau. Surga juga kamu tidak suka. Neraka kamu tidak takut. Dari bala musibah juga kamu tidak lari. Apa keinginanmu, ujar Allah? Dan dari sekian kecil itu tadi, apa yang kamu hendaki? Apa jawab mereka? Engkau telah mengetahui keinginan kami. Aku berkata, ujar Allah, aku akan menuangkan kepadamu bala yang tidak akan sanggup menanggungnya, walau bukit yang besar. Sabarkah kalian? Apa jawab mereka? Apabila engkau yang menguji, maka terserahlah kepadamu, berbuatlah sekehendakmu. Maka kata Allah, inilah hambaku yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Diciptakan dunia 90% lari, 10%. Diciptakan lagi surga 90% dari 10 tadi lari. Diciptakan neraka, lari lagi dari sekian itu. Diciptakan bala, sedikit lagi. Hei, nang sedikit nena. Ikam hendak apa? Bala ikam kada lari apa? Ujar Allah, ya Allah, kata mereka, pian tahu nang kami kehendaki pian aja, kada ada nang lain. Pian aja nang kami tuju. Nah, aja Allah, kalau kamu menuju aku, kehendak aku, kutimpakan bala bencana yang lebih besar, nang gunung kata kau menanggungnya. Apa jawab mereka? Ya Rabb, apabila engkau yang menguji, maka terserah kepadamu ya Allah. Serah kehendakmu ya Allah, kami ini hambamu, lahir ke dunia bakal kehendak pian juga, kami berserah diri kepadamu. Inilah tawakal yang sungguh-sungguh tawakal, yang letaknya di dalam hati. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan segala-galanya. Subhanallah. Para jamaah yang saat ini mungkin sedang menyaksikan di rumah-rumah, mohon maaf, kajian kita sementara tidak bisa berkumpul seperti beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada rahasia Allah di balik ini, makanya kami tetap mengadakan siaran langsung di Majlis At-Tawabin dengan tidak perlu pakai jamaah, tapi insya Allah di rumah-rumah akan mendengarkan ini. Kita akan merenungi, menghayati tentang cobaan-cobaan yang menimpa kita ini, dan sudah dikabarkan oleh Allah, dan juga Imam Ibnu Athaillah sudah mengkabarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan. Selanjutnya, Imam Ibnu Athaillah mengungkapkan lagi, man zannan tiqaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Siapa yang mengira terlepasnya hikmah kurnia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya pandangan imannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, la tattahimillaha fi syai'in qadahu 'alaika. Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Apabila Allah mendatangkan cobaan atau balaknya kepada manusia, maka apabila manusia itu tidak melihat dalam hatinya
dan tidak memikirkan dengan akalnya ada hikmah-hikmah Allah yang terkandung dalam ketentuan-ketentuannya itu, menunjukkan bahwa akal manusia itu pendek dan penglihatan hatinya terhijab. Apabila manusia itu benar-benar mengenal akan kemahaagungan Allah, akan kasih sayang Allah, maka mereka merasakan bahwa cobaan ujian yang ditakdirkan Allah kepada kita seperti yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah ada hikmah besar. Apa hikmah besar itu? Manusia bisa mengambil hikmah untuk menambah lagi tumpuan sandarannya, berhadap, berhajat, bergantung kepada Allah. Dan perlu diketahui, musuh kita yang terbesar adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Sedangkan hawa nafsu itu tidak senang sakit, susah, sedih, menderita, dan ini bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nah, ketika hawa nafsu kita sudah terjepit, terkekang, ketika itu hawa nafsu pasrah dengan ketentuan Allah. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang takut dengan Rabbnya dan mengendalikan nafsunya. Menurut nafsu kita, kita hendak berjalanan, nafsu kita hendak kesana kemari, hendak bebas, hendak ini nafsu kita. Tapi Allah takdirkan kita dengan kondisi semacam ini. Maka ketika nafsu kita tunduk dengan ketentuan Allah, ikhlas, ridho, lapang menerimanya ini dari Allah, maka nafsu yang membawa kita kepada neraka tadi menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, tentram, yang ridho menerima ketentuan Allah. Kenapa nafsu ini bisa tenang, tentram? Karena dia bisa berbaik sangka bahwa semua ujian Allah pasti baik. Allahu Akbar. Mari kita lihat satu kalam hikmah Nabiullah Isa alaihissalam. La yakunu aliman man lam yafrah bidukhuli masaibi wal amradi ala jasadihi wa malihi lima yarju bidzalika min kafarati khataya. Belum dikatakan, kata Nabiullah Isa, seseorang itu mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, barang siapa yang belum bergembira dengan masuknya berbagai musibah dan penyakit atas tubuhnya dan hartanya karena harapan supaya segala kesalahannya terhapus. Jadi ketahuilah, banyak para wali-wali Allah ketika mereka dapat cobaan ujian mereka bersyukur. Bagi para wali, bagi para nabi, cobaan itu namanya bala. Bala itu ya cobaan, ujian untuk meninggikan derajat. Jadi orang-orang soleh kok kena, oh meninggal beliau, dapat cobaan virus ini. Bagi mereka itu adalah peninggi derajat. Bagi orang beriman dapat cobaan ini kafaratul lidzunub, pembersihan dosa. Bagi orang yang durhaka, teguran agar mau kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya Allahu Akbar, apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah pada akan kebaikan, maka Allah akan datangkan cobaan-cobaan kepada orang itu. Sekali lagi pada jamaah, kalau Allah menghendaki orang diberi kebaikan, dia datangkan cobaan berupa sakit, sakit garing lagi, garing pulang, kadang ampihan, fitnahan datang bertubi-tubi, begitu begini, caci makian datang mana-mana, dizalimi orang, disakiti orang, dihianati orang yang bermacam-macam pengkhianatan kepadanya,
bertubi-tubi, maka berbaik sangkalah, kita akan tenang menghadapi itu semua. Kalau kita meyakini bahwa hakikatnya Allah yang menguji kita, Allah yang mendatangkan ujian kepada kita, dan setiap Allah mendatangkan cobaan ujian, sekali lagi bukan menyakiti, tapi Allah ingin menancapkan fondasi tauhid yang lebih kuat dalam hati kita, hanya bergantung kepada Allah. Para jamaah, mari kita lihat apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan, ujar Ibnu Mas'ud, seorang muslim yang terkena musibah, bala, gangguan atau penyakit atau wabah yang lebih ringan dari itu, malaikat Allah akan menggugurkan dosanya bagaikan guguran daun pohon. Kenapa manusia menggerutu, resah, gelisah, menjauh dari Allah? Karena mereka tidak melihat hikmah rahmat karunia Allah dalam takdir musibah bala. Allahu Akbar. Imran bin Husain, seorang aulia Allah, sidin menderita penyakit buang air 30 tahun, tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya 30 tahun. Orang wali garing, sehingga dibuatkan lubang di bawah tempat tidurnya untuk buang air. Pada suatu hari datang saudaranya Al-A'la atau Mutarrib bin As-Sakhir, melihat Imran bin Husain 30 tahun sakit yang luar biasa, tidak sembuh-sembuh. Sahabat ini menangis. Ketika itulah Imran bin Husain bertanya, saudaraku, mengapa engkau menangis? Apa jawab saudaranya itu? Karena aku melihat keadaanmu begini parah, sakitnya luar biasa. Apa kata Imran bin Husain? Saudaraku tenang, malah nang bailang nang menangis, nang garing tak kurihing. Tenang, aku suka dengan yang Allah berikan kepadaku saat ini. Tahukah engkau, aku akan ceritakan kenapa aku gembira, tapi tolong jangan engkau buka rahasia ini kecuali setelah aku meninggal, baru kabarkan kepada orang. Sebagai wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sungguh aku senang dengan penderitaan ini, karena setiap hari, kata Imran bin Husain, malaikat berziarah kepadaku dan memberi salam kepadaku, sehingga aku merasa senang kepadanya. Jadi cobaan datang, itu malaikat datang melangi Imran bin Husain, mengucapkan salam, memuji-muji, memuliakan. Nah ini yang membuat aku gembira. Walaupun fisiknya aku sakit luar biasa, tapi batinku senang, karena ini rahasia Allah. Lihat para aulia-aulia Allah, guru-guru kita yang mulia, banyak dicoba oleh Allah dengan cobaan, ujian, fitnahan, sakit, tapi untuk apa? Meninggikan derajat. Maka itu mari kita semua mengambil hikmah dari peristiwa apa yang terjadi saat ini, yang menimpa kita semua, bagi umat Islam, para jamaah semua. Kita kembalikan semua ini ujian dari Allah kepada kita semua. Kapan berakhirnya Allah lebih tahu. Yang penting kita terus berdoa, meminta kepada Allah. Dan ada beberapa amalan yang bagus kita amalkan untuk menghindarkan penyakit-penyakit. Hanya asbab saja, tapi tetap Allah yang menyembuhkannya. Tangan kita begini, tapi jangan begini ya, begini. Lalu ditiup ke tangan. Ini menyatukan 18, 81, 99 Asmaul Husna. Kita baca surah Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Lalu kita tiup ke tangan. Baru kita sapukan ke muka, ke kepala, ke badan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Lakukan ini, usahakan setiap habis sholat 5 waktu. Insya Allah, Allah akan hindarkan kita dengan izin Allah dari bermacam-macam penyakit-penyakit yang datang menyerang kita, yang kita melihatnya. Allah akan bentengi ini.
Ini salah satunya. Kemudian perbanyaklah berwudu, batal berwudu. Kenapa disebut 14 hari corona ini atau KIP ini? Dia kalau ada di tubuh seseorang selama 14 hari, dia yang mati. Kalau imun tubuh kita kuat, maka perkuatlah imun tubuh kita dengan berbanyak wudu, dengan berbanyak berzikir, baik zikir lisan la ilah, zikir hati Allah, Allah, Allah. Berbanyak gerak dan berbanyak sholat, mandi tengah malam ya di atas jam 2 ke atas sebelum subuh, banyaki baca Al-Quran, banyaki bergantung kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa sekarang orang ini ketakutan begitu besar? Bukan karena virusnya yang dahsyat, sama aja dengan demam berdarah, banyak yang meninggal. Sama aja dulu zaman bahari ada yang namanya cacar, apa itu? Cacar api, yang sepertiga banyak meninggal, dahsyat lagi. Tapi kenapa ini? Karena terlalu dibesar-besar. Kalau kita ketakutan, nah ketakutan ini yang membuat penyakit. Tapi tidak boleh juga kita meremehkan. Tetap tenang, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, hati bergantung kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah Allah pelihara. Kalaupun takdir Allah juga sampai, berarti sudah qadarullah kepada kita. Mudah-mudahan ini perlu berdosa dan Allah angkat derajat kita. Barangkali para jamaah, hanya ini dulu sekedar kaji kita ala kadarnya pada hari ini, beberapa hal menyikapi kondisi yang menimpa kita saat ini. Mungkin Allah menghendaki kita banyak di rumah sekarang, di lockdown, dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan, kita dalam rumah. Perbanyaklah berzikir, perbanyak ibadah, dekatkan diri kita kepada Allah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, berbanyak takarub ilallah, bergantung kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setiap peristiwa terjadi pasti ada hikmah. Di antaranya polusi udara sudah tidak terlalu banyak lagi, bumi mulai membaik kembali. Subhanallah, banyak sekali rahasia-rahasia di balik ini. Jadi kita menyikapinya dengan berbaik sangka kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kau tidak senangi tapi baik menurut Allah untukmu. Maka itu kita berbaik sangka, tentu ada hikmah di balik ini. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari peristiwa ini semua, pelebur dosa, pengangkat derajat, dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.